Bisa lihat, ini pecahan dari gigi. Hanya sebagian saja, entah ini fosil apa ini. Nah, ini kita sudah sampai di tebing yang dimana dulunya pernah ditemukan sebuah tulang kepala kerbau. Mari kita simak dan kita lihat-lihat keadaan tebingnya yang ini berada di Tegalan. Nah, milik seorang warga. Ini banyak tumpukan padas yang jungkruk atau pada berjatuhan karena erosi. Yuk, ini tebingnya dan ini sawah-sawahnya. Sini pasir, guys, pasir campur lempung. Nah, ini adalah padas, namanya padas. Nah, di sini kami mengajak seorang teman yang bisa menerangkan keadaan atau siklus tebing yang ada di sini. Ya, kurang lebih sedikitnya dia mampu menjelaskan. Yuk. Ini teman kita, namanya Mas Karyadi, satunya Mas Rudi. Ini kameramen jahat ya. Yuk, nyari yuk. Nah, saudara Bor, ini peralatan yang akan kita gunakan untuk ngoker-ngoker. Siapa tahu di sini juga kita menemukan balung atau sebuah tulang atau pecahan apapun. Guys, tuh konstruksinya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya salah satu tebing yang ada di situs khususnya di Tangerang. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini bukan pasir ya, ini ada perbatasannya di sini, yang di atasnya ini pasir seperti yang ada di atas itu. Ini yang namanya tuff. Tuff itu adalah abu vulkanik ya. Jadi pada masa purba dulu, ketika ada letusan gunung api, abu vulkanik itu terbang kemudian mengendap seperti ini, jadinya namanya tuff atau tupaan. Jadi ini juga umurnya sendiri sudah lama. Lapisan ini namanya lapisan Kabuh. Itu pada masa 700.000 tahun yang lalu, lapisan ini mulai terbentuk, di mana lapisan ini merupakan daratan dunia. Ini pengendapannya sendiri karena arus sungai. Jadi sungai membawa material-material entah pasir, batu dan sebagainya mengendap di sini, dan juga pastinya sisa-sisa dari makhluk hidup, entah itu tulang yang akhirnya menjadi fosil ataupun kayu yang juga kemungkinan besar bisa menjadi fosil itu. Nah, kita lihat di sini, ini adalah batasnya di sini kita bisa lihat, dan di area pasir seperti ini biasanya potensi fosil itu cukup besar, meskipun juga penemuannya untuk jenis-jenis fosil biasanya lebih cenderung ke benda-benda yang sudah kecil ataupun fragmen-fragmen seperti itu. Oke, kita bisa
explore ke atas, kita lihat formasi tanahnya. Nanti sedikit kita jelaskan. Oke, Kupo. ini ya salah satu. Oke. Oh, Ada pecahan fosil juga. wah ada nih. Ini adalah gigi dari gajah. Kemungkinan besar jenisnya adalah Stegodon trigonocephalus. Ini dia giginya ya. Oh, ini ada lagi itu. Mas Rudi menemukan. Nah, ini kita bisa lihat. Ini pecahan dari gigi. Nah, penemuan fosil jadi sebagian besar itu adalah terjadi karena proses alam, bukan dari hasil penggalian atau meskipun ada hasil penggalian tapi kecil, tapi sebagian besar ya seperti ini. Ada tebing yang longsor, akhirnya fosil yang ada di dalamnya kelihatan ditemukan oleh masyarakat. Nah, ini juga ada satu nih kayaknya. pecahan. Kelihatan ini satu rangkaian ya sebenarnya. Ini kita bisa lihat ada gigi dari gajah Stegodon. Ini cukup kecil, kalau yang besar itu bisa 3 kali lipat dari ini. Ini hanya sebagian saja. Oke. Ini juga ada. Ada fosil juga. Entah ini fosil apa ini. Mungkin bisa naik, kita lihat rangkaian formasi tanahnya, stratigrafinya seperti apa, kok bisa ada warna yang berbeda, kemudian ada garis-garisnya itu. Kita lihat lebih dekat. Ini ya, kita bisa lihat ada, ini namanya pasir silang siur. Jadi aliran sungai yang membawa material-material pasir, batu dan sebagainya, ketika membawa material yang berbeda, kemudian tertumpuk oleh material yang berbeda lagi, akhirnya membentuk seperti ini. Pasir-pasir yang karakteristiknya berbeda, karena ini bukan muntahan langsung dari aktivitas vulkanik, tapi transportasi sungai yang membawa pasir, batu, dan sebagainya, itu membentuk pola-pola seperti ini, namanya pasir silang siur. Ketika arus sungai yang kecil, secara otomatis material yang dibawa itu adalah pasir-pasir yang halus. Berbeda dengan ketika arus yang agak deras seperti ini, material-material juga agak kasar, Banyak kerikilnya. ya. Dan ketika batuan ataupun tub yang bulat agak besar itu banyak, itu potensi fosilnya juga lebih besar. Karena apa? Hewan yang mati, 3 tulang belulangnya saja, kemudian dia hanyut terbawa oleh arus sungai, secara otomatis kalau arusnya besar, tulangnya juga akan terbawa dan mengendap di situ. Ini ya, namanya pasir silang siur. Ini pada lapisan kabuh atau pada masa Pleosen. Umurnya sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Di atasnya juga masih ada tuf lagi itu. Nah, seperti itu kan tuf itu. Ya, itu padas, guys. Ini tuf juga. Apa, Bos? Ini tuf
Oh, ini dulunya berarti anu ini tanah liat kah apa? Abu vulkanik. Oh, Tuh. Nah, batuannya sendiri ada andesit ya, sebagian besar adalah andesit dan batuan apung. Batuan andesit dari gunung ya, jadi materialnya ini adalah dulunya itu muntahan dari pegunungan. Nah ini ya, kita bisa lihat ini tuh, nah ini abu ya, bukan tanah liat, abu vulkanik ini. Tuh. Kalau ada fosil yang agak besar biasanya ada di atasnya tadi, tuh tadi yang di bawah tadi itu di atasnya langsung. Biasanya kalau ada fosil yang agak besar itu posisinya di situ. jadi di bawah sini Mas ya? Ya, Biasanya ini ya, ini ya. tuh biasanya di atasnya ini. Ini kan materialnya agak keras sih. Ya, ini ya, kita bisa lihat biasanya fosil-fosil itu terendapkan di sini. Iya. Dulu banyak sekali ditemukan ketika masih ada kegiatan galian oleh warga. Ya. Itu penemuannya cukup banyak, seperti gading, kaki gajah dan sebagainya, itu cukup besar dia mengendap di ini ya. Nah ini bekasnya kalau habis dikeruk-keruk ini atau dirapikan ini biasanya pada menemukan balung. Biasanya ini kan bekas sawah, dulunya jurang semua sampai sini. Setiap ada penemuan yang besar seperti gading dan sebagainya itu dilakukan ke museum. Jadi tidak ada jual beli secara ilegal gitu, karena dilarang. Ya, ada tuf, ada abu, kemudian ada pasir, kemudian ada tuf lagi di atas itu. Itu juga abu vulkanik. Pokoknya banyak berlapis-lapis biasanya itu, lapisannya banyak dan jenisnya juga berbeda. Besok kita cari lagi tempat yang dimana biasanya mendapatkan banyak fosil dan bentuk-bentuk jurangnya ini pasti berbeda dari jurang satu dengan yang lain. Itu kontur tanahnya berbeda, kontur pasirnya juga berbeda. Nggak tahu pokoknya dulu itu posisinya gimana. Yang jelas keunikan di sekitar daerahku ya kayak gini. Oke Mas, oke, sudah cukup, makasih penjelasannya. Besok kita lanjut lagi ya, kita explore yang ada di sungai-sungai kecil. Oke, terima kasih, sekian.